Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ya, pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Artinya laporannya memiliki kepentingan secara langsung atas diri pelapor. Kemudian juga pelapor juga punya kepentingan bahwa dengan dilaporkan ini penegakan hukum bisa lebih baik lagi. Jadi kalau kita melaporkan orang, padahal kita tidak tahu dia tidak melakukan tindak pidana, tapi kita laporkan seolah-olah dia melakukan tindak pidana nih. Ini kita diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi kalau semua ini dijahit-jahit, dikotak-atik gatuk, digabung-gabungkan, dihubung-hubungkan, semua pasti kena itu kayaknya. Ini adalah due process of law, ya, hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Tapi logika saya kok nggak seperti itu ya? Jadi alangkah lucunya kalau pikiran zaman primitif digunakan untuk menilai sebuah kasus yang sama sekali nggak ada sangkut pautnya. Ini udah keterlaluan banget. Saya khawatir model-model pemerintahan gini, saya tuh dari awal nggak suka. Itu prosedur hukum yang harus saya lalui. Oke, siap Anda nanti menandatangan BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Siap. Saya tanya. Siap. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Malu kita juga dengernya. Dan kepedean juga. Gua kuasa, lo mau apa? Iya kan? Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah. Kita kan Soeharto aja kita kagak takut. Apalagi yang beginian gitu. Saya yakin ini nggak berjalan kok. Hanya politik seperti yang dikatakan oleh Rosi. Tapi kan begini. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Di Republik ini, presiden kita lagi kerja keras kok menghadapi corona. Kita bikin begini-begini negatif. Polisikan Ubedillah Badrun, Ikatan Aktivis 98 pelaporan Gibran dan Kaesang pelecehan terhadap anak kepala negara era. Perwakilan Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer mengungkapkan akan mencabut laporan polisi jika terlapor Ubedillah Badrun sudah meminta maaf kepada publik. Sebelumnya, Ubedillah melaporkan 2 anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan korupsi. Iya, kami akan cabut laporannya. Ubedillah kawan saya juga, sama-sama aktivis 1998, kata Immanuel Kamis 14 Januari. Ketua kelompok sukarelawan Jokowi Mania itu mengungkap alasan melaporkan Ubedillah ke polisi. Menurutnya, akan menjadi presiden buruk kepada masyarakat ketika seorang dosen melecehkan terhadap anak kepala negara. Kami khawatirkan jadi presiden buruk ketika seorang dosen ASN juga melakukan pelecehan terhadap anak kepala negara, kata Immanuel. Menurut Immanuel, mengkritik kepala negara sah saja, namun tidak dibenarkan bila mengkritik pribadi atau anak presiden. Sebelumnya, Ikatan Aktivis 98 resmi melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari. Pelapor Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya melaporkan Ubedillah atas dugaan fitnah. Laporan itu telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 239/2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2022.